Sebelum saya mulai, mohon izin dengan segala keikhlasan Bapak Ibu agar berdiri semuanya. Silahkan berdiri. Yang asam uratnya kumat silahkan digoyang-goyang lututnya. Kalau santri ini sudah terlatih. Saya lihat tadi ada tamu undangan sudah miring kanan, miring kiri. Silahkan digoyang-goyang kakinya. Jika sudah selesai, silakan duduk kembali. Ini kayaknya ibu-ibu asam uratnya belum pulih. Yang saya muliakan, yang saya cintai, pimpinan Thorekoh Muhammadiyah Al-Idrisiyah As-Sanusiyah Indonesia, Syekh Andre Guruta Haji Baharudin Abdul Safa MA. Yang saya muliakan, yang saya cintai, Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Andre Guruta Najamuddin Abdul Safa LC MA, Bapak Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Maros, Bapak-bapak pejabat pemerintah, baik sipil, TNI dan Polri, para alim ulama, tokoh masyarakat, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat. Tidak kami sebut satu persatu, semuanya kami muliakan. Tidak lupa sahabat senior sekaligus mentor, pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ilmul Yakin, Andre Guruta Dr. Haji Amirullah Amri MA beserta seluruh keluarga, para tamu undangan, hadirin wal hadirat, seluruh yang hadir tanpa kecuali, semuanya sudah ditulis nama-namanya sebagai calon-calon penghuni surga. Meskipun sertifikatnya belum ada. Pertama, ada satu kata memiliki berjuta makna. Satu kata itu adalah ucapan Alhamdulillah. Mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang yang bersyukur itu hatinya lapang. Orang yang hatinya lapang itu sangat gampang bahagia. Orang yang bahagia itu akan memancar
dengan wajah yang selalu ceria. Orang yang wajahnya ceria itu kecenderungannya awet muda. Usia boleh 70 tahun, tapi tetap kelihatan 69 tahun. Riset membuktikan, dilakukan oleh seorang praktisi kesehatan mental dari Universitas Brawijaya. Namanya Dr. Sumi Lestari. Ternyata imunitas kekebalan tubuh seseorang di samping disumbang oleh nutrisi, makanan, olahraga, kebersihan, ternyata sumbangan terbesarnya dari sikap mental bersyukur. Itulah makanya orang yang selalu bersyukur, hati lapang, wajah ceria, tidak gampang sakit-sakitan. Saya merenung, pantas dari kecil kita diajarkan sebuah lagu yang spiritnya sangat sejalan dengan ajaran Islam. Mau dinyanyikan? Di sini senang, di sana, di mana-mana. Buat apa? Buat apa? Susah itu. Kayaknya belum puas waktu di TK ini. Ternyata keceriaan itu berbanding lurus dengan kesehatan kita. Dibandingkan orang yang selalu cemas, takut, khawatir, gundah gulana. Apalagi bagi anak-anak santri, dalam tutmu harus ceria, gembira, sukacita. Yang kedua, rasa syukur ini menjadi pincang, tidak sempurna kalau kita tidak iringi dengan bersalam sholawat atas junjungan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir masuk surga bersama beliau. Bu, sinyalnya kok lemah. Ibu, kalau ibu-ibu disuruh pilih, nanti di akhirat mau masuk surga bersama presiden, bersama menteri, bersama suami, atau bersama nabi, bersama. Kasihan Pak Kiai ditinggalkan Ibu Hajah Halimah. Ini kayaknya habis manis. Itu pilihan tepat. Semua kita cita-citanya ingin masuk surga bersama Nabi. Mudah-mudahan bisa mengajak orang-orang yang dicintai, termasuk suami. Ini beliau ini termasuk makhluk langka. Mau memikirkan pendidikan, biaya murid-murid santrinya. Kita doakan beliau umur panjang, mudah urusan, banyak jamaahnya, travelnya semakin maju, sehingga pesantrennya berkelanjutan. Kalau anak saya masuk lagi gratis. Kebetulan putri saya
juga alumni Pondok Pesantren Ilmul Yakin, menyelesaikan 30 juz di tempat ini. Karena kami berniat anak-anak itu mau jadi apa, mau makan apa, mau tinggal di mana, itu bukan urusan saya. Itu urusannya yang menciptakan anak. Yang menciptakan anak siapa? Bapak. Kok bapak? Anak itu yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak itu cuma sekedarnya. Mau makan apa, mau jadi apa, mau tinggal di mana, itu bukan urusan bapak. Itu urusan yang menciptakan. Sehingga selalu saya memberikan pondasi keagamaan menjadi skala prioritas. Itu penting ibu bapak sekalian. Dan alhamdulillah telah menyelesaikan 30 juz. Dan saya berusaha, mohon maaf tadi minta gratis itu kelakar. Karena kami selalu diajarkan, kalau bisa kami selalu memberikan bisaroh kepada guru-gurunya semampu, semaksimal yang mampu kami bisa lakukan. Karena itu juga membawa berkah bagi anak yang sedang menuntut ilmu. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya bisa menyelesaikan 30 juz dan nanti berkontribusi besar dalam kehidupan. Baru-baru ini kami Himpunan Masyarakat Jawa menghadirkan seorang tokoh, mantan ketua PBNU sebelum ini, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirot. Saya kalau ketemu beliau banyak curhatnya. Sama dengan kalau saya punya problem fikih, beliau ini tempat saya bertanya, bagaimana ini hukumnya? Karena ada pendapat begini, ada begitu. Karena saya itu termasuk mubalik yang paling sering dibully. Saya ini mubalik yang sering mengalami perundungan, Pak. Saya pernah diundang di sebuah tempat diskusi panel. Ada 3 narasumber. Kayaknya yang 2 ini coraknya berbeda dengan saya. Saya rasakan protokolnya jari mereka. Saya merasakan betul diskriminasinya ketika menyebut nama saya. Bapak Ibu, hari ini kita menghadirkan 3 narasumber. Yang pertama adalah Ustadz Fulan LC MA Hafizallahu Ta'ala. Yang kedua Ustadz Fulan LC Hafizallahu Ta'ala. Giliran menyebut saya. Yang ketiga Ustadz Dimas Mariono. Tidak ada Hafizallahu Ta'ala. Saya merasa dianak tirikan. Ini termasuk perundungan. Saya cek kepada para pakar bahasa, Hafizahullah Ta'ala itu artinya apa? Ternyata doa agar Allah melindunginya. Lalu kalau itu doa seperti itu, kenapa yang ini didoakan, yang ini didoakan, yang ini tidak? Kayaknya protokol ini nggak percaya kalau nama Dimas Mariono itu Ustadz juga. Karena dalam mindsetnya Ustadz itu kadang-kadang kan namanya harus Abdul Wahid, Abdul Rahman, Abdul Qayyum, begitu kan. Ini ada Ustadz Dimas Mariono. Mohon maaf Pak TNI, kayaknya yang paling cocok Kopral 2 Dimas Mariono. Dia tidak tahu kita punya sejarah historis. Saya lahir di Madiun, terjadi pemberontakan 2 kali PKI. Yang paling serem itu sebenarnya tahun 1948 Pak. Sampai orang pakai nama Muhammad itu takut.
Ayah saya namanya Muhammad Usni Tamrin. Begitu meletus PKI 65 ganti nama Partorjo. Begitu saya lahir tahun 70, ini dikasih nama Muhammad, nanti masuk sumur. Karena sumur tempat pembuangan itu dari tempat kami cuma 3 kilo. Ada 2 sumur Soco itu persis di kampung saya. Trauma rupa-rupanya. Ini kalau dikasih nama Abdul Wahid nanti hilang nanti. Tapi ya begitulah yang ditakdirkan kepada saya. Saya tetap pede dan saya tetap mau menggunakan nama yang diberikan ayah saya, meskipun orang nggak percaya. Ini bener, ini Ustadz kok Dimas Mariono, makanya nggak pakai Hafizallahu Ta'ala. Ada juga setiap ketemu seorang Ustadz yang kebetulan di masjid kami itu sangat kompleks majelisnya. Mau maulid saja baru-baru ini ribut, ini tasabuh, ini niru-niru, ini bid'ah. Akhirnya saya putuskan potong sapi. Makanya satu-satunya maulid di kota Makassar yang potong sapi di masjid kami. Habis ceramah makan sapi semuanya. Mohon maaf, makan daging sapi. Karena kata-kata bid'ah itu di tangan orang yang salah, tidak punya ilmu, itu punya kewenangan yang luar biasa. Kata bid'ah ini menjadi liar. Termasuk kata sunnah itu kata nyentrik. Ini ada seorang ustadz setiap ketemu saya selalu berkata, Ustadz, kapan antum mengamalkan sunnah? Saya itu bertahun-tahun jadi ustadz dianggap tidak pengamal sunnah saya. Saya biarkan saja, saya nggak suka bersih tegang. Ketemu lagi, kok belum mengamalkan sunnah? Akhirnya saya bertanya, sunnah yang antum maksud itu apa? Ternyata di mindsetnya, di otaknya, sunnah yang dimaksud adalah poligami. Ternyata itu di otaknya. Ini dia tidak tahu, saya itu dari bangun tidur sampai tidur kembali ratusan sunnah saya. Nggak lapor-lapor dia. Mau dihitung? Mau dihitung sunnah-sunnah yang saya amalkan setiap hari? Saya itu kalau bangun tidur itu tidak sunnah, itu namanya itu. Bangun tidur kok aku terus mandi. Bangun tidur duduk sejenak relaksasi itu ternyata sunnah. Yang kedua, angkat tangan, baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana. Itu juga sunnah. Terus saya cuci tangan sebelum ke hamam, ke toilet. Kenapa? Cuci tangan bangun tidur ternyata itu juga bagian sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa cuci tangan bangun tidur? Karena ketika kita tidur kita tidak tahu tangan ini bermalam di mana. Loh, kan banyak orang kalau tidur tangannya keluyuran kemana-mana. Banyak nggak? Biasanya yang sering keluyuran bapak-bapak atau ibu-ibu? Oh, korbannya ngaku semua. Itu sunnah. Saya pergi ke hamam, sebelum masuk saya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khubait. Ini juga sunnah. Masuk ke hamam melangkahkan kaki. Ayo masuk ke toilet kaki, keluarnya kaki. Masuk masjid kaki, keluarnya kaki. Terima uang tangan. Ini nggak usah diajari. Jadi banyak sunnah-sunnah yang kita tegakkan. Saya waktu pakai baju gamis mau ke masjid baca doa Alhamdulillah Allahumma kama hasanta kholqi fahasin khuluqi, itu juga disunahkan kok. Pergi ke masjid baca doa Bismillahi tawakkaltu alallahi, itu juga sunnah kok. Kalau subuh malah ada doa khususnya Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi sam'i nuron wa fi basari nuron. Terakhir Allahumma a'tini nur. Itu juga bagian dari sunnah. Belum jam 7 pagi puluhan sunnah itu saya amalkan. Kok orang memandang ini Ustadz mengamalkan sunnah apa tidak? Kenapa? Karena dia menganggap sunnah itu hanya satu, yaitu poligami. Yang tidak begitu, itu tidak dianggap pecinta sunnah. Kita ini mencintai sunnah, penghidup sunnah, pengamal sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Dia nggak tahu kalau istri saya itu 4 anaknya. Baru menikah saja itu juga sunnah, makanya ada hadis an-nikahi sunnati. Nikah itu juga bagian dari sunnah meskipun satu. Jadi betapa banyak kata-kata sunnah sekarang ini menjadi politik identitas. Apalagi kalau saya masuk ke masjid, dilihat, aduh, ini yang pertama dilihat itu apa? Dagu sama mata kaki saya. Seolah-olah kita nggak pernah mengkaji teks hadis tentang itu. Makanya ketika ketemu dengan Profesor Dr. Said Akil Sirot, bagaimana ini? Karena kita ini memperingati Maulud dikatakan bid'ah, mauludan, al-ghulu, berlebih-lebihan, bersanji, musyrik. Saya akhirnya dapat ilmu baru dari beliau tentang sholawat, Pak. Ternyata esensi sholawat itu adalah memproteksi ketauhidan. Sholawat itu menjaga tauhid. Umat Nabi Muhammad itu tidak mungkin musyrik karena dijaga oleh perintah sholawat. Karena Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Nabi siapa namanya? Nabi Isa. Itu konstruksi bangunan tauhidnya ambruk berantakan. Dan Allah sayang terhadap umat akhir zaman ini. Kecelakaan serupa tidak boleh terulang. Supaya tidak terjadi, dijaga dengan perintah konstitusi sholawat. Kenapa sholawat menjaga ketauhidan? Coba kita lihat. Saya awalnya nggak menyadari juga. Sholawat yang biasa diajarkan oleh kita kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu artinya apa? Ya Allah, berikan rahmatmu kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang minta, Allah yang memberi, Nabi Muhammad yang menerima. Yang menerima dengan yang memberi itu pangkatnya tinggi mana? Yang memberi dengan yang menerima tinggi mana? Sampai kapanpun tangan di atas lebih baik daripada tangan yang. Kalau dalam peringatan Maulid ada umat Islam mengagung-agungkan Nabi Muhammad, menyanjung-nyanjung Nabi Muhammad, yakinlah tidak ada satu orang pun orang yang paling awan menjadikan Nabi Muhammad itu Tuhan, karena satu sholawatnya orang yang diberi. Jadi sholawat itu menetralisir anggapan mereka yang al-ghulu. Terus beliau membaca burdoh, membaca syair, saya nggak hafal Pak, sampai saya menangis. Ada sahabat digambarkan beliau di depan Rasulullah bersyair memuji-muji Rasulullah, dibaca beliau hafal sekali. Sampai saya terharu, seandainya saya bisa menghafal itu, betapa bahagianya hati saya. Dan itu tidak dikatakan Nabi musyrik, tidak dikatakan Nabi bid'ah, karena beliaunya masih ada. Maka sekali-sekali nanti suatu saat beliau diundang ke tempat ini, insya Allah gampang ternyata ngundangnya, asal matching waktunya. Beliau tidak susah dibawa ke tempat ini, karena kita butuh backup keilmuan seperti itu. Termasuk santri-santri ilmu yakin harus pede membawa corak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena kadang-kadang kalau dia masuk masjid jadi imam, diberitahu, ingat itu di Mekah itu bismillahnya sir, tidak jahar, ikut-ikutan, itu namanya nggak punya independensi, nggak punya prinsip. Kami diajarkan, ingat harus ikut salafus soleh. Kata-kata salafus soleh ini juga kadang-kadang menjadi politik identitas, seolah-olah kita ini tidak pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ngikut salafus soleh. Karena Imam Syafi'i itu juga bagian dari tokoh yang salafus soleh, 3 generasi awal yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka peringatan Maulid ini harus dalam rangka memotret kehidupan beliau yang sungguh sangat amat sempurnanya. Sampai seorang pemikir Mesir namanya Abbas al-Aqad, manusia itu hanya dibagi dalam 4 tipe saya. Pertama, sebagai manusia seniman. Yang kedua, manusia pekerja. Yang ketiga,
manusia pemikir. Yang keempat, manusia abid, manusia yang sangat rajin ibadah, ritualis. Kalau ada orang jadi pemikir, biasanya tidak punya jiwa seni. Punya jiwa seni, tidak bisa jadi pemikir. Pemikir biasanya nggak bisa bekerja. Ada satu orang yang di dalam dirinya menghimpun seluruhnya. Dia punya jiwa seniman, dia punya jiwa pekerja, dia punya jiwa abid, dia punya jiwa pemikir, dan itu adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayang kalau kita memotret beliau sebagaimana orang-orang sebelah, selalu dari sisi fisiknya, tapi sarirohnya, sirnya justru tidak diikuti. Betapa beliau itu punya kecintaan empati yang luar biasa terhadap umatnya, lebih-lebih sampai digambarkan dalam Quran, gemuruh isi hati beliau itu, azizun alaihi ma anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Makanya ketika saya bertamu ke rumahnya seorang mereka, ya kita kan silaturahim. Lama nunggu di ruang tamu nggak ditemu-temui. Kemana beliau? Lagi sholat duha. Kenapa lama sekali? Sholat duhanya biasanya 12 rakaat. Kalau jam pelayanan, layani orang yang datang, karena itu tugas Anda, bukan pergi sholat duha. Saya nggak bisa terima yang seperti ini, Pak. Karena itu urusan personal. Sementara ini pelayanan urusan publik. Ikutlah berempati. Betapa tidak sedikit orang penampilannya seolah-olah paling jagoan, paling sakti, paling heroik, tapi wajahnya sangar, tidak ada kelembutan. Di mana itu cara meniru azizun alaihi ma anitum? Makanya ketika saya khutbah di Departemen Kesehatan di provinsi, selesai khutbah saya turun, ada seorang pakai baju gamis, berjambang janggut, celana cingkrang, dia jual-jualan di samping toilet. Ada jualan baju, jualan celana, jualan kopiah. Itu berkerumun orang-orang. Ada yang pegang nggak jadi beli, pegang nggak jadi beli. Ada yang nawar nggak jadi beli. Saya teringat salah satu sifat Rasulullah, azizun alaihi ma anitum. Saya tidak melihat orang itu tidak semanhaj dengan saya, tidak semazhab dengan saya, tapi saya lihat wajahnya, ini juga umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya saya tawar, berapa ini celana ini? 2, 1 60.000. Saya langsung beli 2, 120 saya bayar. Kenapa? Sedikit, tapi saya ingin mengamalkan rasa empati yang dimiliki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu saya pakai serban, pakai jas, dikembalikan yang 20.000. Pak Ustadz, ini 100 saja sudah ada untungnya. Saya bilang tidak, saya niatnya memang tidak mau seperti itu. Saya ambil, padahal sampai di rumah celana itu saya pakai kekecilan. Karena niat saya beli, kenapa? Azizun alaihi ma anitum. Saya merasakan, saya merangkul mereka sebagai bagian umat Nabi Muhammad, meskipun saya sering tidak dirangkul sebagai umat Nabi Muhammad gara-gara janggut saya tidak lebat. Nggak apa-apa, saya tetap mencintai dia, saya tetap senang dengan dia. Makanya ibu-ibu kalau nawar jangan lama-lama. Ada penjual ikan itu berapa? Ada yang 1 ekor 10.000, nggak boleh kurang, 9,5. Pasnya berapa? 9.000, 10 ekor, selesai. Jangan diajak tarik tambang. Ada nggak ibu-ibu kalau jual beli ikan selalu tarik tambang? Ada nggak? Orangnya hadir nggak? Hadir. Orangnya pakai jilbab warna rahasia ini semua. Jadi saya menyayangi mereka sebagaimana saya ingin mempraktekkan itu. Rasulullah lebih ekstrim lagi. Orang tua buta pembenci beliau Yahudi tetap disuapi, meskipun habis itu maki-maki dulu sampai wafatnya. Ini kisah ketika beliau kisahkan itu, saya menangis, air mata saya menetes air mata ketika beliau menceramahkan itu. Kok ada orang mau seperti itu? Saya ini bukan orang Yahudi, bukan orang buta. Kenapa kalau bergaul kok selalu dengan kelompoknya saja, nggak mau bertegur sapa? Gara-gara kita nggak cingkrang, nggak berjambang janggut, gara-gara kita kunut, gara-gara bismillah jahar. Kenapa kita dijauhi? Kita ini umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika kita membahas potret ruhiyah Rasulullah, betapa mengharukannya. Tidak ada cinta kasih yang paling sempurna kecuali cinta kasih yang dicurahkan Rasulullah terhadap umatnya. Adik-adik, seorang ayah sayang nggak kepada anak?
Seorang ibu sayang nggak kepada anak? Mana yang lebih besar, sayang ayah atau ibu? Mohon maaf Bapak, kalah 1-0. Ternyata sayangnya ibu jauh lebih besar. Dulu waktu putri saya mondok di sini, yang paling sering nelpon itu uminya, Pak. Ibunya yang sering nelpon menanyakan, saya itu laki-laki itu karakteristiknya kalau sudah keluar rumah sedikit ingatannya kepada anak. Itu saya. Kalau yang hadir sama. Kalau kita laki-laki pergi ke pengajian dapat kue 1 bungkus dimakan habis sendirian. Tapi kalau ibu ke majelis taklim dapat kue 1 bungkus dimakan separuh dibawa pulang. Coba perhatikan ibu-ibu kalau keluar rumah selalu bawa tas. Mohon maaf ibu. Ini di belakang ada yang bilang untung saya nggak bawa tas, padahal di kantongnya ada kresek 2. Dan memang orang tua kita itu cerdas, dia tidak tahu dalil tekstual tapi mampu merangkai suasana ruhiyah itu dalam bentuk lagu yang selalu kita nyanyikan, diajarkan sejak kecil. Kasih ibu kepada sepanjang hanya tak harap bagai sang surya. Masya Allah, ibu itu keprofesionalannya hanya pandai memberi, tak pernah harap kembali. Beda dengan bapak, memberi kalau marah diungkit kembali. Dulu waktu kamu mondok 2 ekor kerbau saya jual, itu bapak di luar sana. Kalau yang di dalam, kalau sudah keluar begitu juga. Ini menunjukkan betapa kasih sayang ibu mengalahkan kasih sayang seorang ayah. Tapi mohon maaf para ibunda, jangan pernah berkonfrontasi, bertanding kasih sayang dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti di akhirat suami istri nafsi-nafsi, kakak adik nafsi-nafsi, banyak orang nafsi-nafsi. Orang yang peduli terhadap kita adalah orang yang bernama Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap refleksi cinta yang ada pada kesempatan ini, seandainya Rasul tahu pun saya yakin Rasul juga akan hadir dan senang dengan kita, karena tidak ada kaum umat yang dirindukan kecuali umat akhir zaman. Dan itu pernah disampaikan ketika beliau masih hidup, betapa rinduku terhadap saudara-saudariku. Lalu sahabat nyeletuk, bukankah kami ini saudara-saudarimu? La antum ashabi, kamu itu sahabat-sahabatku. Saudara-saudariku belum datang, karena hari Sabtu tanggal 26 bulan Oktober 2024 masih peringatan Maulid di PP Tiki Ilmu Yakin. Berarti siapa yang dirindukan? Kita. Maka kalau begitu, berbalaslah cinta kepada beliau, cintailah beliau sebagaimana mestinya, sebagaimana beliau mencintai kita. Sebenarnya terlalu panjang kalau kita mau uraikan. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Amalkan sunnah-sunnahnya itu, sayangi orang meskipun orang itu tidak suka kita, meskipun benci kita, mengata-ngatai kita. Saya berusaha terbuka. Di masjid kami kalau saya pengajian mereka pergi, tapi kalau mereka pengajian saya mau duduk, meskipun membuat mereka dia salah tingkah. Akhirnya berhenti ustadznya gara-gara saya ikut pengajiannya dia, tapi saya tetap membiarkan mereka ikut. Akhirnya 1 orang ikut, 2 orang ikut, 3 orang ikut. Akhirnya kemarin kita acara touring ke Pindrang, ada yang ikut terlibat juga. Akhirnya ternyata tinggal komunikasi saja. Makanya di masjid kami kalau hari Sabtu habis taklim makan-makan. Kita sepakat pengurus masjid, kita alirkan dana subuh untuk makan-makan. Ternyata kalau diskusi agama selalu berdebat sengit, tapi dengan makan-makan ada canda ria tawa, tersambung silaturahim. Apalagi kalau yang dimakan sapi, daging sapi.
Maka dengan acara makan-makan, pantas makan itu kata Gus Bah disebut oleh Al-Quran au ita'amun fi yaumin dhi masghubah. Ternyata tidak bisa diselesaikan persoalan dalam rapat, dalam musyawarah, selesai dalam acara makan-makan. Akhirnya sepakat peringatan Maulid potong sapi, meskipun ada juga akhirnya yang bawa telur dan lain sebagainya, dan mereka juga mau hadir, mau menikmati makanannya juga. Meskipun telurnya agak berkurang, tapi akhirnya mereka juga bergaul dengan kita. Nggak apa-apa mereka membenci kami, tapi kami tetap berusaha mengamalkan azizun alaihi ma anitum. Mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan keberkahan dengan hadirnya dua orang guru tak kita dan para alim ulama kita menjadikan energi positif berlimpah ruah di pondok pesantren ini, sehingga menjadi investasi besar bagi umat Islam di masa-masa yang akan datang insyaallah. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.